Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini di Senin petang pada maghrib kita bisa bertemu, yang sebelumnya kita memulai dengan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam sholat berjamaah menjadi salah satu catatan amal soleh yang Allah menerimanya apa yang kita usahakan dan kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa perjuangan beliau kita berusaha mengenal Islam, tahu Islam, mengamalkan Islam, menjiwai Islam dalam diri kita dan perilaku kita. Izin sebelumnya saya menjadi super sub. Jadi biasanya kalau super sub itu pemain pengganti itu tidak sepadan dengan pemain aslinya. Jadi nanti kalau dalam penyampaian mungkin ada sesuatu yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf. Tapi saya tidak akan mengkaji tentang fikih sunnah, nanti bentrok. Padahal kemarin saya membaca buah buku yang tulisannya maaf. Seorang di antara mungkin bisa jadi agak sedikit berbeda aliran dengan kita, yaitu Jalaluddin Rahmat. Jadi dia menulislah buku yang bukunya itu cukup menggelitik, mengusik bisa jadi pemahaman kita yang mungkin belum utuh, atau bisa jadi pemahaman kita yang belum full, yang beliau mengatakan akhlak itu harus di atas fikih. Akhlak itu harus di atas fikih. Dan kalau kita lihat dalam corak kehidupan beragama di Indonesia, bisa jadi memang fikih oriented itu sangat kelihatan, sehingga nanti bisa jadi perpecahan itu sangat kelihatan. Itu diantara ringkasan bacaan yang saya baca kemarin, tapi saya tidak mau menyampaikan karena kalau saya sampaikan nanti bisa jadi agak gimana begitu. Tapi dari buku itu disajikan berbagai macam bukti-bukti, kemudian dalil-dalil, yang dari dalil-dalil itu memang sangat kelihatan nyata. Artinya bisa jadi kita ini, maaf tanda kutip, terjebak di fikih, sehingga perbedaan-perbedaan dalam tata cara kita beribadah sering kita gagal untuk mampu memahami perbedaan itu. Gagal memahami perbedaan itu karena masing-masing insya Allah punya dalil, masing-masing punya penjelasan-penjelasan. Karena kita melihatnya dari satu sisi, perpecahan itu sangat kelihatan dan sangat nyata banget. Maka kalau tidak salah di beberapa bacaan itu artikel mengatakan kalau kita ingin memperbaiki cara kita beragama, open minded, berpikir secara bebas, itu harus kita ada dalam diri kita, artinya terbuka. Itu kalau di dunia fikih. Maka saya sendiri sering menjaga jarak di wilayah-wilayah ini supaya kami itu tidak terjebak di sana, meskipun alhamdulillah kita dibekali berbagai macam buku-buku semacam Bidayatul Mujtahid, kayak Rangan Ibnu Rus dan semacamnya dulu ketika kita nyantri.
Jadi untuk landasan-landas itu kita punya. Tapi untuk selanjutnya mungkin teman-teman atau asatid yang berkompeten di wilayah fikih ini bisa menerangkan secara lebih detail dan lebih komprehensif sehingga jamaah tidak bingung. Itu sekelumit. Kemudian yang lain ada juga yang sedikit menggelitik dari nasihat salah seorang ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, betul Pak. Jujur aja Pak, Muhammadiyah. Tapi ketika itu saya amini, amin benar. Beliau menyatakan begini, agama tidak hanya berhenti pada ajaran, tetapi menjadi yang mengubah keadaan. Mari kita renungkan kata-kata ini. Jadi ajaran agama kita ini, dari syahadat, sholat, sampai kita haji, mudah-mudahan nanti yang belum haji bisa disampaikan ke Mekah untuk berhaji. Yang sudah haji, ini kena semacam endorsement atau penegasan dari beliau. Jadi agama yang sudah kita tunaikan ini atau kita yakini ini, kira-kira sudah mengubah keadaan kita atau belum? Contoh, kita ini syahadat setiap hari 9 kali kalau tidak salah. Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira ma'rifatullah kita, pengetahuan kita tentang Allah itu atau sifat-sifatnya itu sudah full atau belum? Kalau belum, sejauh mana kekurangannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Terjiwai atau belum? Padahal kalau tidak salah dalam sebuah tulisan-tulisan itu dikatakan seorang saksi, orang yang bersaksi itu, apa yang disaksikan itu kan harus tahu seluk-beluknya, dari A sampai Z ke A itu harus tahu. Nah kita ini tidak, yang penting bersaksi saja. Selanjutnya ya ntar nanti, itu diantara kelemahan kita. Yang lain salah satunya ya kelemahan kita bukan orang Arab, sehingga kita tidak tahu banyak tentang bahasa Arab. Akhirnya beberapa terma-terma atau istilah-istilah yang ada dalam Quran itu belum kita pahami secara baik. Jadi kalau membaca Quran, kalau paham bahasa Arab itu unik. Kenapa ayat ini setelah itu sifat Allah disandingkan dengan Ghaniyun Hamid, model kayak gitu, ternyata tafsirnya panjang dan sangat bermakna. Jadi Allah tidak hanya kaya, tapi Hamid, terpuji. Bedakan dengan manusia, dari sifat manusia, kaya bisa jadi tidak terpuji, tapi Allah itu sudah maha, sudah kaya, terpuji. Itu yang membedakan di antara kelemahan-kelemahan kita. Salah satunya adalah kita belum memiliki bahasa Arab yang mumpuni, sehingga ketika Quran itu luar biasa isinya, kita sepenggal-sepenggal Pak. Bahkan tidak mumpuni, ya kita paling-paling satu, kalau ngaji itu targetnya satu, dapat pahala. Ya nggak apa-apa daripada nggak ngaji. Tapi untuk selanjutnya seharusnya digerakkan ke sana, mengubah keadaan. Salah satunya adalah kita latihan memahami isinya. Dari memahami nanti kan dalam Quran itu kan 5. Kalau saya memahami, yang pertama, iman kita dalam Quran itu seperti apa? Tadi kalau kita melalui bab fitul muttaqin. Setelah kita imanin, sejauh mana intensitas, kemauan, kesungguhan, motivasi kita dalam mengaji. Setiap hari ngaji atau tidak. Sekarang kan Desember Pak. Desember itu biasanya terkontaminasi oleh libur panjang. Plus berbagai macam pernik-perniknya. Kira-kira tradisi budaya kita membaca Al-Quran pagi sama sore itu ada atau tidak? Atau kita ngikutin kebanyakan orang? Nah umat Islam mengikuti kebanyakan orang. Bagian besar. Maaf, di kampus ini sekarang sudah terjangkit penyakit malas kuliah. Gara-gara bulan Desember, akhir bulan Desember. Padahal bulan Desember kemarin ditegur oleh seorang ustadz di medsos juga, banyak bencana. Salah satunya adalah nanti dihubungkan dengan salah satu ayat dalam surat Maryam. Jadi kita mempelajari ini sejauh mana? Serius, biasa-biasa saja, atau ketika butuh kita baru ngaji? Quran. Yang ketiga, kira-kira kita sudah mentadaburinya atau belum? Secara intensitas mempelajari esensi atau isi substansi dari ayat yang ada dalam Quran itu sejauh mana? Ini kan biasanya hanya para ahli tafsir saja. Contoh, jadi
saya sering menyampaikan kepada mahasiswa. Kenapa ada ayat sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la'asimal yaum min amrillah. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya Nabi Nuh meminta kepada anaknya, wahai anakku, naiklah engkau ke bahtera Bapak bersama-sama kami, bersama orang-orang yang beriman. Naiklah anakku. Tapi anaknya bilang apa? Sa'awi ila jabal, wahai ayahku, aku naik bukit atau gunung yang tinggi itu yang mana air tidak akan mampu melampauinya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ayat ini masih ada di dalam Al-Quran? Yang kedua, ayat ini kan sudah ribuan tahun yang lalu. Apa esensi dari ayat ini? Apa fungsinya menceritakan ulang peristiwa ini dan berulang-berulang, bahkan secara teks ayat itu tidak akan pernah berubah. Masalahnya adalah pelajaran apa dari ayat ini? Tak tahunya di situ ada disisipkan Allah menginsert sebuah pelajaran besar bagi kita semua. Salah satunya adalah manakala dalam kehidupan kita sehari-hari ini sampai kita meninggal nanti hanya mengandalkan kemampuan rasional kita, bisa jadi kita tidak selamat dalam mengarungi kehidupan ini. Dan itu diilustrasikan dengan ungkapan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, aku akan naik bukit atau tempat yang tinggi itu karena air tidak akan mampu mengatur. Itu benar, nggak salah. Sesuatu yang tidak salah. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Mencari rezeki itu kalau secara logika bisa jadi kita bisa ngitung. Hari ini saya dapat berapa? Berapa keuntungan saya? Jeripaya saya dengan keuntungan itu kira-kira kita prosentasikan berapa? Bisa. Tapi kalau manakala itu kita andalkan untuk mengais rezekinya Allah, bisa jadi siap-siap untuk kecewa. Siap-siap untuk kecewa. Makanya dalam mengarungi kehidupan ini, setelah kemampuan nalar yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu mohon kepada Allah hidayatullah, namanya agama. Atau menjalani kehidupan sesuai dengan bagaimana agama mengatur kita. Makanya dalam kitab yang kami dulu belajar nyantri itu, setelah insting, kedua adalah panca indera, yang ketiga akal. Nah, akal ini didewa-dewakan orang barat. Orang Indonesia ngekor sedikit-sedikit. Di antaranya kalau kita mencari rezeki, kalau saya nggak begini maka nggak ada. Nah, itu kesalahan itu. Itu kesalahan. Akhirnya apa? Sama dengan mendidik anak-anak kita itu. Nanti kalau anak nggak begini gimana? Tuhan itu maha kuasa. Kenapa kita nggak dompleng sama Allah dengan usaha mengantarkan nasib takdir anak kita? Setelah itu kita berserah diri kepada Allah. Makanya kan ada ini, ada anak punya anak, seorang orang tua punya anak 5, yang satu nakal. Dia ngeluh setelah itu. Kok begini anak saya yang satu, sedangkan yang 4 baik. Benar, ada tanya kepada Ustadz, anakmu berapa 4? Yang satu nakal Ustadz. 5, yang satu nakal. Terus kok bisa begini semacamnya? Jangankan kamu. Jangankan kamu, Nabi Yakub punya anak berapa? Yang soleh berapa? Kan Nabi Nuh punya anak berapa? Yang nakal berapa coba? Kita ini siapa? Terlalu apa itu? Mengandalkan rasio. Tidak berserah diri kepada Allah secara total. Makanya dalam doa-doa itu kan banyak itu. Nanti silakan diintegrasikan, apa itu atau dipadukan. Contoh, kan kita tiap pagi itu disuruh doa, nas'aluka ya Allah ilman nafi'an. Ini saya suka banget doa ini. Karena apa? Banyak yang tidak kita tahu daripada yang kita tahu. Yang zahir maupun yang batin. Perilaku kita ini kira-kira ditunjukin kepada yang baik atau yang tidak. Atau nafsu kita kecenderungannya menguasai diri kita, atau petunjuk agama yang menguasai diri kita. Nah, itu nas'aluka ilman nafi'an. Makanya nanti lihat lagi Bapak. Misalnya doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dan panjang itu. Itu doa kalau kita pahami secara baik,
keren. Ditambah lagi ada doa setiap Jumat kalau saya khotib biasanya saya akan membacakan doa Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ujung-ujungnya apa? Pertama yang harus kita perhatikan adalah cara kita beragama ini kira-kira sudah sesuai atau belum? Kalau belum, yang terjadi adalah kita kecenderungannya adalah mengandalkan rasio kita. Bukan kita bergantung pada petunjuknya Allah. Maka jamaah yang berbahagia, apa yang dinasihatkan Ustaz Haidar Nasir ini perlu kita cermati secara baik-baik dan bertanya-tanya, kira-kira syahadat saya sudah berubah atau belum? Yang kedua, sholat kita ini sudah berubah atau belum? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ayatnya jelas. Tapi dalam perilaku sehari-hari kita, kan ada itu tadi di medsos tadi juga tersungging juga Pak saya. Tersunggingnya begini, kita ini rajin sholat, rajin berbagai macam populer dan semacamnya. Kira-kira ketika tetangga kita kekurangan itu kita membantu sesuatu yang berharga bagi dia atau tidak? Sedangkan bisa jadi ada saudara-saudara kita yang senang banget kalau sudah umroh itu selfie-nya overdosis tuh. Saking selfie-nya itu bingung ini gimana itu semacamnya. Padahal ada tetangganya yang berkurang. Apakah seperti ini tata cara kita beragama? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi banyak yang perlu kita koreksi supaya apa? Beragama itu memiliki makna. Jadi bukan hanya untuk pujian secara manusia, tapi Allah itu senang pada kita karena apa? Kita berusaha untuk keseimbangan kepada atas jalan, sesama manusia juga jalan. Jadi banyak yang perlu kita koreksi kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh salah satu pimpinan ormas terbesar di Indonesia. Cara kita beragama kita sudah mengubah keadaan atau belum, minimal keadaan diri kita. Jadi keadaan diri kita. Karena bagaimanapun kalau belum mengubah keadaan berarti ada yang salah. Ada yang miss, ada yang belum jauh dari kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah sebagai salah satu ajaran. Jadi kalau sholat kita ini belum tanha anil fahsya wal munkar, ya berarti kecenderungannya hanya bertumpu pada ritualisme, berbentuk ritual-ritual saja. Nah, kita miskin pemaknaan. Nah, ketika miskin pemaknaan ini seperti tadi, nas'aluka salamatan fiddin, keselamatan agama kita ini masih ada celah yang menganga di situ. Artinya masih sangat kurang, jauh dari yang semestinya. Sehingga kalau selamatan wa afiatan bil jasad, afiah bil jasad dan seterusnya itu ke belakangnya itu bermula dari kemampuan kita mencerna apa ajaran setiap agama, apa ajaran dalam agama kita. Jadi mencerna secara apik, secara baik sehingga bermakna. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian kita ini memiliki dampak yang besar untuk urusan kita. Jadi kalau kita kembalikan kepada peristiwa Nabi Nuh tadi, anaknya Nabi Nuh itu kecenderungan sebagian kita besar adalah bertumpu pada kemampuan Allah, rasio kita. Untuk ke atas salah satunya adalah bertumpu bagaimana agama ini mengajarkan atau bagaimana petunjuk agama ini kita pahami. Itu bisa jadi hanya ketika kita di masjid, ketika kita ada pengajian dalam bentuk amaliyah keseharian kita, kecenderungannya keterlupakan sehingga belum membekas. Jadi jamaah yang berbahagia, di antara yang ingin saya sampaikan salah satunya doa tadi. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Jadi agama itu seharusnya menjadi hal yang sangat fundamental, akar yang mendalam yang kita yakini, dan setelah kita yakini motivasi amaliyah kita keseharian itu bertumbuh di sana. Bukan bertumbuh karena tradisi, budaya, tapi karena kesadaran dan pemahaman kita.
Sehingga ketika kita menunaikan sholat itu ya ringan. Maka ada doa yang cukup apik yang disampaikan oleh seorang ulama juga. Di antara doanya begini Pak, nanti silahkan diapalin. Kalau nggak apalin nanti saya catatin. Allahumma rizqni halawatal iman wa halawatal ibadah. Mungkin ada yang pernah mendengar. Ya Allah, berilah aku rezeki, anugerahkan kepadaku rezeki. Rezeki apa? Iman. Iman itu nanti hasilnya apa? Iman itu penggerak. Jadi kita senang di masjid, senang bertemu dengan orang soleh, senang melakukan kebaikan-kebaikan, senang sholat tepat waktu, sholat zikir dan macam-macam itu karena iman. Kalau enggak, pasti roboh. Angin-anginan kalau enggak. Kalau lagi senang jalan, kalau enggak senang ya udah. Itu biasanya masih angin-angin, imannya rapuh. Tapi kalau iman yang berkualitas, kalau hal yang baik itu dia cepat. Fastabiqul khairat lah bahasa mudahnya. Dia cepat merespon, cepat diambil, eksekusi. Jadi kalau ngaji biasanya 1 juz kurang. Kalau biasanya dia baca buku-buku yang mungkin biasa-biasa saja, dia meningkatkan kualitasnya dan berbagai macam hal. Halawatul iman. Ini banyak nanti ya Allah inna nas'aluka imanan la yartad wa iman la yanfad. Banyak itu kalau habis hisab biasanya saya baca. Dan yang kedua, halawatul ibadah. Kira-kira Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, kalau sholat itu nikmat atau belum? Nikmatnya seperti apa? Silakan autokritik aja. Nanti silakan ketika saya berdiri atau imamnya mungkin suratnya agak panjang, gerutu atau tidak? Ustaz, gimana sih, saya sudah tua Ustaz. Padahal itu nggak ada alasan tuh. Karena ada itu di Mesir ada surat cerita itu, yang satu seorang syekh usianya 70-an tahun itu, seorang yang sudah tua, dalam sholat tarawih itu kan imamnya lumayan panjang sholatnya. Setelah sholatnya panjang ternyata yang muda gerutu itu. Ya kalau kamu kan bertumpu pada fisik. Ketika kita bertumpu pada fisik, ya siap-siap aja nggak siap dengan durasi bacaan imam yang mungkin kecenderungannya panjang. Tapi mudah-mudahan imam di sini gak panjang-panjang, kasihan. Mudah-mudahan tidak panjang. Nah, jadi halawatul ibadah ini karena apa kita minta itu? Gak mungkin kita mengikuti sepadankan diri kita dengan amaliyah Nabi. Gak akan nyampe. Orang-orang soleh gak akan nyampe. Makanya minta kepada Allah salah satunya adalah halawatul iman. Di antaranya apa? Aku melakukan ini ya Allah karena Engkau. Aku mungkin ingin dapat sesuatu yang bermakna dalam hidup ini. Itu susah Pak. Jadi semuanya kembali kepada bagaimana kita memaknai tadi. Jadi ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam beragama. Jangan sampai secara usia kita sudah diberi lebih, over the 63 years, 63 tahun, namun cara kita beragama begitu-begitu aja, atau lebih dari 40 tahun kan standarnya 40 tahun itu. Kalau 40 tahun ke atas kan kematangan spiritualitas itu seharusnya sudah semakin membaik. Nah, supaya membaik salah satunya dorongan hal-hal yang berkaitan dengan munajat doa itu harus lebih ditekankan. Kan Nabi sudah bilang, ini dari Allah misalnya begini, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, itu kan ayatnya salah satunya. Yang kedua, ud'uni astajib lakum, ayatnya. Jadi dorongan kita melakukan doa salah satunya ada dalam Al-Qur'an. Yang lain Nabi kan mengajarkan doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya daripada ibadah. Jadi kalau kita miskin doa itu bermasalah. Jadi kita miskin doa atau doa kita, maaf, kecenderungannya kita ini jujur. Doa kita kecenderungannya adalah bertumpu pada hal yang bersifat duniawi. Padahal Allah sudah tahu itu. Bertumpu pada masalah duniawi. Yang ukhrawi paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu keunikan kita. Doa kita kecenderungannya dunia oriented. Terlalu dunia. Padahal dunia ya sudah, pasti Allah sudah beri kok, tenang aja. Dan saya pribadi sudah banyak melakukan
merasakan betapa Allah itu Maha Besar, sangat memberikan banyak kemurahan. Nah, petunjuk-petunjuk ini yang kita butuhkan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah, Pak. Jadi kenapa kita nas'aluka Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din? Supaya beragama kita ini tidak campur, Pak. Kalau bahasa ilmiahnya sinkritisme. Campur baur nggak jelas. Ini yang berbahaya. Karena di era sekarang itu, maaf, apalagi Desember itu, ucapan Natal, itu kan nanti di polemik yang nggak pernah selesai. Jadi tanya mahasiswa, gimana Pak? Saya diam. Saya tidak akan menyatakan dan tidak akan mengucapkan, dan saya diam. Kenapa Ustaz? Saya nggak tahu ilmunya. Sok nggak tahu aja. Dari saya tahu agama, saya nggak pernah mengucapkan selamat Natal kepada mahasiswi saya yang beragama non-Muslim. Karena Pak, saya ketika Hari Raya Idul Fitri nggak diucapin juga nggak masalah. Maka di situ ada disisipkan namanya pluralisme agama. Jadi pluralisme agama mungkin kalau pernah dengar salah satunya adalah menganggap semua agama sama. Wah, berapi. Ini selamatan fiddin ini, Pak. Salah satunya adalah kita menangkal paham-paham seperti itu. Menangkal pemahaman bahwasanya semua agama sama. Taruh dulu. Kalau pluralistik agama ada, pluralitas agama ada, tapi kalau pluralisme agama, sorry, say no, ada. Kita harus eksklusif. Qul huwallahu ahad sampai kiamat, sampai kita mati. Nah, yang kita jagain. Nanti ini sudah merambah macam-macam Pak di Indonesia. Akan jenengan kalau melihat medsos itu ngeri-ngeri sedep gitu. Dari Abah Aus, kemudian Mama Kufron dan semacamnya itu. Kayak orang, maaf, orang oknum seperti ini kan kadang-kadang kalau orang secara keilmuan agamanya sangat tipis ya sangat berisiko. Maka salamatan fiddin ini pemahaman-pemahaman yang salah-salah sesat semacam itu minimal kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan ini salah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Manakala kita mengikut dan mengikut, wah ini bermasalah. Oh keren, tidak bisa. Dan bisakah kita menjadikan urusan agama itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita? Jadi inna nas'aluka salamatan fiddin, bisakah hal-hal yang berkaitan dengan agama ini menjadi sesuatu yang sangat berharga? Bukankah sesuatu yang berharga itu pasti kita jaga? Tapi alih-alih ini terjadi. Coba kita tengok saudara-saudara kita. Saya itu sering kalau dari rumah ke masjid jalan kaki. Biasanya Pak Tom ketemu itu ngabsen saya di Alawi. Pasti saya di paling belakang. Jadi itu kelemahan umat Islam, Pak. Tidak ada yang bangun, Pak. Tidak ada yang bangun. Padahal nilai kita sudah tahu, nilai subuh itu berharga. Dan itu seharusnya kita patri dalam ranah kesadaran kita. Subuh jangan sampai lewat. Kalau kita ingin salamatan fiddin, inna nas'aluka salamatan fiddin. Akhirnya apa? Berbagai macam hal yang berkaitan kehidupan ini kecenderungannya gagal kita atur secara baik. Karena apa? Urusan yang sangat berharga yang berkaitan dengan agama tidak kita perhatikan secara baik-baik. Jadi ini yang menjadi awalnya bisa jadi. Salah satunya adalah urusan agama urusan agama nomor 2, nomor 3, nomor 4, tidak number 1 and the best one. Kalau urusan agama kita perhatikan secara baik, contohnya sholat kita perhatikan dengan baik-baik. Saya yakin nanti sholat ini akan mampu mengubah cara kita berpikir, mengubah perilaku kita, dan berbagai macam yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tapi alih-alih ini mampu mengubah karena apa? Bisa jadi sholat masih nomor 2 kalau dalam sadar memang nomor 2. Tapi belum jadi nomor 1 kita. Padahal tegurannya kan, kalau saya sering sampaikan dalam kajian itu, kenapa muadzin itu harus suaranya lantang? Kalau suara nggak lantang berarti muadzinnya kurang benar. Salah satunya adalah diteriakin aja orang nggak datang, apalagi nggak diteriakin.
Nah, orang yang sadar tentang agama dan agama menjadi number one, pasti diperhatikan masalah sholatnya. Apapun posisi dia, derajat dia, apapun. Itu inna nas'aluka salamatan fiddin. Manakala urusan agama belum kita jadikan nomor satu, jangan heran dari berbagai macam aspek bisa jadi kita gagal untuk memperoleh kebaikan. Jadi kalau dalam mengais rezeki kan ada kaidah konon min aina laka hada. Rezeki yang kita dapat ini kira-kira halal atau tidak. Kalau urusan agama dijadikan nomor satu. Tapi kalau urusan agama kita letakkan di belakang, yang penting saya dapat. Urusannya halal atau tidak, emang gue pikirin. Kan biasa aja begitu. Tapi kalau urusan agama dijadikan nomor satu, tar dulu. Ini halal atau tidak? Berapa persen saya harus berbagi? Ini yang dikatakan salamatan fiddin. Makanya aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki kami ini dalam beragama ini. Maka diperlukan apa? Ilmu-ilmu yang menjadikan kita paham. Supaya apa? Mengubah keadaan. Kalau kita nggak paham ya dari dulu begitu-begitu saja doanya ya inna nas'aluka salamatan fid din wa fil akhirah itu. Jadi satu ini aja belum khatam Pak kita ini. Keselamatan agama kita ini masih bisa jadi nggak tahu dinilai oleh malaikat berapa kita sholat kita dan berbagai macam hal. Itu diantara hal yang kita perhatikan dari bermacam-macam. Sama dengan kita mendidik keluarga kita. Agak susah Pak. Kenapa? Bisa jadi memang kita belum bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Yang kedua, bisa jadi kita bertumbuh pada nalar, kemampuan nalar kita. Makanya kan doa ini jangan dijadikan hal yang sepele. Ya. Jadi doa-doa yang diajarkan dalam Quran, kemudian diajarkan ulama, orang-orang soleh itu kita perhatikan baik-baik. Nah, kita perhatikan setelah itu kita hafalin, setelah kita hafalin maknanya apa ya? Kenapa halawatul iman wa halawatul ibadah? Sudahkah kita menikmati sholat kita? Sudahkah kita menikmati puasa kita? Puasa kan biasanya yang penting udah lapar, haus, beres. Kan itu puasanya orang awam. Udah akan naik grade dan semacamnya. Jadi yang lain juga dalam masalah urusan agama ini fitnah-fitnah itu banyak. Fitnah-fitnah, kesesatan, dan yang tak kalah sering kita rasakan salah satunya adalah keraguan. Keraguan-keraguan yang disisipkan atau dihembuskan oleh setan itu kan sangat nyata, bisa kita rasakan masing-masing lah. Jadi masing-masing dari kita pasti berbeda. Nah, makanya saya katakan tadi inna nas'aluka salamatan fiddin. Keselamatan agama yang kita anut ini kira-kira kita ini dalam menunaikan ajaran yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi ini sudah sepenuhnya atau belum. Kalau toh masih banyak kekurangan, cepat-cepatlah kita memperbaikinya. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita ini compang-camping pemahaman kita. Karena pemahaman yang tidak utuh itu sangat berisiko. Salah satunya ya anget-angetan. Kalau ada motivasi, ada mood, kita menunaikan dengan baik. Kalau enggak, ya sudah. Nah, itu makanya habis sholat kan ada itu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan ditinggalin. Allahumma inna, ya Allah mohon kepada mu'inna ala zikrika, untuk selalu ingat kepada Engkau dimanapun keadaannya. Wa syukrika, pandai ajarkan kepada kami untuk pandai bersyukur atas nikmat. Wa husni ibadatik, nah tuh di situ husni ibadatik, dan bagaimana kami bisa selalu memperbaiki ibadah kami. Jadi memang ibadah kita ini kalau tidak kita barengi yang seperti ini banyak bolong-bolongnya. Makanya jadikan doa-doa tadi sebagai apa ya, semacam silah. Silah itu silahul mukmin, doa silahul mukmin.
Doa itu adalah perisai orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu senang berdoa kepada Allah. Mencintai doa sebagai salah satu cara untuk bergantung secara totalitas setelah dia melakukan usaha-usaha. Makanya kalau orang yang minim memahami agama, doa itu bukan sesuatu yang penting. Padahal doa itu super sangat penting. Yang lain juga dalam redaksi dalam Al-Quran ada yang mengatakan, ada sebuah kajian dari tafsir, kenapa doa di dalam Al-Quran itu kecenderungannya directly itu langsung. Jadi tidak pakai istilah-istilah yang panjang-panjang, langsung to the point. Contohnya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh. Di situ kata-kata redaksinya Rabbi habli. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbana taqabbal du'a. Rabbi taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, di situ ada yang memaknai kenapa dalam doa itu directly. Di antara maknanya salah satunya adalah harus ditumbuhkan keyakinan yang utuh Allah pasti mengabulkan doa kita. Jadi doa-doa ini, redaksi itu ternyata berpengaruh. Makanya ada sebuah jamaah yang bertanya, Ustaz, enak mana? Pakai Allahumma atau Rabbana? Tergantung Pak, saya jawab gitu. Tergantung Pak. Tapi untuk variasi bolehlah pakai Allahumma. Tapi kalau dalam Quran kebanyakan Rabbana, Robbi dan semacamnya. Itu menunjukkan apa? Langsung. Kalau dibahasakan Indonesia itu kan ya Allah. Ya itu kan nida, harfu nida. Nida itu jauh. Sedangkan kalau Rabbi Tuhanku, kata ya dengan Tuhanku itu sudah berbeda. Di antara tafsirnya seperti itu. Jadi jamaah yang berbahagia, keselamatan agama kita ini harus menjadi salah satu prioritas dalam menjalani kehidupan ini, supaya sesuatu yang sangat berharga ini semakin baik. Makanya kalau tidak mampu untuk mengkaji secara personal, rajin baca, rajin berinteraksi dengan artikel-artikel yang baik, atau mendengarkan tausiah-tausiah atau nasihat-nasihat dari guru-guru itu, ya menghadiri pengajian salah satu trik atau tip kiat yang harus kita tempuh supaya pemahaman agama kita baik dan membaik seiring dengan jatah hidup kita di dunia ini. Bukankah meminta umur yang panjang itu boleh, tapi umur kita terbatas. Tapi ada sebuah ungkapan yang sering disampaikan, saya hafal Pak, ini nasihat dari guru. La yuraddu al-qada'u ila du'a. La yuraddu al-qada'u ila du'a. Kalau bahasa mudahnya, boleh enggak melobi Allah untuk memanjangkan doa? Boleh. Tapi nanti terserah Allah kita sampai usia berapa diberi jatah hidup di dunia. Boleh, tapi usia kita terbatas, umur kita terbatas. Tapi boleh kan, bukankah kita berdoa itu ibadah? Menunjukkan kalau kita ini memiliki kelemahan. Dan ketergantungan kita kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya kita butuh Allah. Kita menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada kehidupan. Jadi jadikanlah kajian-kajian yang kita dengar setiap hari itu minimal mengubah cara agama saya ini sudah benar atau belum. Makanya kami pribadi tetap belajar, kadang-kadang mendengar nasihat-nasihat yang bermakna itu, setelah itu kita catat, karena ilmu itu harus dicatat Pak. Jadi
Jadi ilmu itu harus dicatat supaya apa? Supaya menancap dalam diri kita, kemudian setelah itu kita amalin. Karena kalau kita minus ilmu sangat berbahaya. Minus ilmu beragama apalagi. Makanya tadi saya katakan, kenapa inna nas'aluka salamatan bidin? Kira-kira posisi agama itu, ajaran agama ini number one, nomor satu, atau kita letakkan di yang nomor-nomor lain. Kalau kita letakkan di nomor satu, otomatis kita akan terus mempertanyakan kira-kira apa yang kita lakukan ini memiliki fondasi agama yang baik atau tidak. Jadi kita mendidik anak kita, mendidik orang lain dan semacamnya itu agama ada. Makanya kalau kami diajarikan, kalau kita ingin hidup berkah, berkhidmahlah. Khidmah itu pengabdian, mengabdi semampu kita, sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita punya. Jadi kalau kita ingin keberkahan kita peroleh, pintar-pintar bagaimana menyalurkan pengabdian kita di komunitas masyarakat kita. Ya, syukur-syukur kalau mungkin yang bapak-bapak memiliki tradisi sholat 5 waktu tanpa celah, ya sudah tunaikan. Itu khidmah. Yang khidmah itu kalau modal secara iman kita bermasalah, pasti akan bermasalah dalam perjalanannya. Tapi kalau kita memiliki keyakinan, bisa kita tunaikan. Jadi berkhidmah ini untuk memperoleh buah keberkahan hidup. Jadi kalau kita ingin hidup ini berkah, salah satunya adalah khidmah. Nah, khidmah itu banyak cara. Kalau kita secara finansial kita kuat, ya khidmah pakai duit atau pakai harta. Kalau kita memilih secara jabatan terpandang, ya sudah, keputusan kita ini harus menjadikan maslahat untuk orang banyak. Dan banyak lagi itu. Makanya beragama ini sebetulnya sangat indah. Manakala pengetahuan tentang agama ini mumpuni. Tapi akan bertolak belakang, kecenderungannya akan menjadi beban. Amit-amit jauh baik, jangan sampai agama ini menjadi beban. Kalau menjadi beban berarti apa? Ilmu kita belum nyampe. Alias kita harus belajar lagi. Supaya apa? Kita menikmati hidup ini dengan beragama yang baik. Maka pelajari agama ini secara baik-baik, kemudian kajian-kajian, datangi secara ikhlas. Mudah-mudahan itu akan dalam perjalanan waktu itu akan mengubah kehidupan kita supaya lebih baik. Jadi doanya salah seorang ulama tadi apa? Nas'aluka Allahumma rizukni atau Allahumma rizukna halawatal iman. Ya Allah, berilah kami rezeki kenikmatan iman wa halawatal ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi salah satu pengantar kita untuk menjadi orang yang lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di kemudian hari. Bila kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.